Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahma Melisa, sering dipanggil Rahma aja. Saya dari mahasiswa keperawatan di Universitas Pendidikan Indonesia. Tujuan saya di sini, saya akan melakukan pengkajian kepada keluarga Ibu untuk waktunya 15 menit sampai 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ibu, kalau boleh tahu namanya siapa? Namanya Rininta. Ibu Rini ya? Iya, Ibu Rini. Usianya berapa tahun, Bu? 38. 38 tahun. Untuk pendidikan terakhir, Ibu SMP, SMA atau SMA. SMA. Ibu pekerjaannya apa? Di rumah aja? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Kalau boleh tahu nama kepala keluarga Ibu siapa? Opik. Opik, Bapak Ya, Opik Bapak ya, Opik. Bu? Ya, usianya berapa tahun, Bu? 42. 42 tahun. Pendidikan terakhirnya D3. D3. Pekerjaannya apa, Ibu? Bekerjanya di pabrik. Pabrik. Ya. Ibu punya anak berapa? 2. Dua. Kalau boleh tahu, yang pertama usianya berapa tahun dan namanya siapa? 15 tahun. 15 tahun. Namanya siapa, Bu? Namanya Azhar. Azhar. SMP ya, Bu? Ya, SMP. Kalau yang kedua? Yang kedua umurnya 4 tahun, namanya Vini. 4 tahun. Ibu, kalau boleh tahu bagaimana status sosial ekonomi keluarga Ibu, mulai dari pendapatan, pekerjaan, sampai pengeluaran pokok. Per bulannya boleh Ibu disebutin. Per bulannya gaji suami UMR. UMR. Ya. Apa kegiatan rekreasi yang bisa dilakukan bersama keluarga Ibu? Kayak misalnya weekend gitu, keluar. Ya, paling kalau weekend kadang keluar jalan-jalan gitu. Baik Ibu, jadi Ibu sedang berada di tahap anak usia remaja yang tadi udah Ibu sebutin ya, Bu? Ya. Usianya 15 tahun. Ya, betul. Ibu, kalau boleh tahu ada riwayat penyakit pada keluarga Ibu gak? Tidak ada. Tidak ada. Sebelumnya ada anggota keluarga yang sering sakit atau memiliki penyakit turunan? Kayak Paling hipertensi. mama. Tapi itu juga baru diperiksanya sekarang kalau dulu nggak ketahuan kalau hipertensi. Kalau sekarang hipertensi, kakak juga hipertensi, ketahuannya baru-baru. Udah. Ibu berarti tidak hipertensi. Hipertensi sih sebenarnya mah, cuman nggak tahu sih, belum diperiksa lagi. Ya. Ibu, sebelum saya menanyakan karakteristik rumah, kalau boleh tahu, Ibu di sini tinggal di rumah sendiri? Kebetulan ini saya tinggalnya di rumah orang tua. Ini rumah orang tua nih. Oh, masih di rumah orang tua. Iya. Kalau boleh tahu, Ibu jumlah kamar di sini ada berapa? Ada 4. Ada 4. Tadi saya udah lihat ya, Bu, untuk ventilasi ada jendela ya, Bu, dan ada pencahayaan dari luar. Kemudian untuk sumber airnya di sini bagaimana, Ibu? Bagus. Bagus. Kalau boleh tahu, ini luas bangunannya ada berapa meter, Bu? Kalau menurut orang tua saya sekitar 10 tumbakan ini teh. 10 tumbak. Kemudian apakah keluarga Ibu sering berpindah tempat tinggal? Ya, Kenapa, Ibu? Kalau boleh tahu? sebenarnya sih masih nyari tempat tinggal ya. Masih nyari kontrakan gitu. Ya, baik, Ibu.
itu diagnosanya ada di perilaku kesehatan cenderung beresiko. Kemarin kan ibu bilang ibu terdiagnosis hipertensi sekarang-sekarang, dan kemarin juga ibu jarang makan sayur sama buah, seringnya makan ayam goreng. Nah, menurut ibu sifat masalah itu termasuk aktual. Menurut ibu sifat masalah itu termasuk aktual, ancaman atau krisis. Untuk kemungkinan masalah dapat diubahnya termasuk mudah, ketagihan atau tidak. Kemudian potensi masalah untuk dicegahnya tinggi, cukup atau rendah. Untuk yang terakhir, menonjolnya masalah. Menurut ibu masalahnya berat dan harus segera ditangani. Ada masalah tidak perlu ditangani. Kemudian masalah tidak dirasakan. Menurut ibu dalam diagnosa coping keluarga tidak efektif itu tujuannya untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam menghadapi anak remaja yang sulit diatur. Saya juga paham ibu merasa kewalahan menghadapi perubahan sikap anak ya Bu. Perasaan ibu itu wajar sekali karena anak ibu sudah mulai remaja. Pada usia seperti ini anak sedang belajar mencari jati dirinya dan ingin lebih bebas. Kalau boleh saya bantu jelaskan bagaimana cara komunikasi yang bisa membuat anak merasa lebih didengar itu, tapi tetap hormat kepada orang tua. Ibu mau tahu gak? Saya jelaskan. Salah satunya dengan mendengarkan dulu apa yang anak rasakan tanpa langsung memarahi. Kemudian misalnya ketika anak pulang terlambat, ibu bilang, ibu khawatir kalau kamu pulang terlalu sore. Kemudian tanya kenapa bisa telat pulang sekolahnya. Jadi bukan ibu langsung marah gitu. Dengan begitu anak bakal bisa merasa dipahami. Diagnosa yang kedua itu tadi kan perilaku kesehatan keluarga cenderung beresiko, yang karena ibu memiliki riwayat hipertensi. Kemudian tujuannya itu keluarga memahami dan menerapkan perilaku hidup sehat untuk mengontrol tekanan darah. Pasti ya Bu, karena hipertensi bisa dikontrol dengan pola hidup sehat dan pemeriksaan rutin. Boleh saya bantu jelaskan beberapa hal sederhana yang bisa ibu lakukan di rumah? Ibu mau tahu? Kurangi makanan asin ibu, seperti mie instan dan sambal. Kemudian kedua, bisa biasakan makan sayur dan buah setiap hari. Kemudian yang ketiga, coba ibu jalan kaki selama 20 menit sampai 30 menit beberapa kali dalam seminggu. Dan juga jangan lupa minum obat hipertensi yang sudah diberikan oleh dokter. Kemudian seperti ayam goreng itu bisa membuat tekanan darah tinggi lebih meningkat. Coba ibu ganti kalau ayamnya dipepes, di sayur, seperti itu. Kemudian dukungan dari suami ibu juga bisa termotivasi gitu. Kalau keluarga saling membantu itu bisa pengendalian hipertensi akan lebih mudah. Intervensi dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga ibu bisa menerapkan apa yang tadi saya ucapkan. Sekiannya ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.